Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ayulandari, NPM 72021303. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resum dari mata kuliah perpajakan, yang mana materi kali ini mengenai sel-sel pajak. Sel-sel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh 3 sel-sel. Yang pertama, sel-sel nyata, kemudian sel-sel anggaran, dan yang terakhir sel-sel campuran. Sel-sel nyata atau real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Kemudian sel-sel anggapan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian sel-sel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Kemudian asas pemungutan pajak, di sini ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu asas tempat tinggal, yang mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Kemudian asas kebangsaan, yang mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Dan yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat-tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, asas finansial, kemudian asas ekonomis, dan yang ketiga asas yuridis, keempat asas umum, kemudian kelima asas kebangsaan, keenam asas sumber, dan yang terakhir asas wilayah. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni self-assessment system, kemudian official assessment system, dan yang terakhir withholding assessment system. Yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian, official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Kemudian yang terakhir, withholding system, yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Kemudian ada hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, perlawanan pasif, kemudian perlawanan aktif. Untuk yang pertama, perlawanan pasif. Pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang misalnya perlawanan pasif. Pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Kemudian perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung bertujuan untuk menghindar pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Kemudian hutang pajak. Hutang pajak merupakan
pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi. Yang pertama, kondisi formal atau formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Kemudian, kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak. Kemudian, suatu pihak dapat dibebaskan dari utang pajak karena adanya kondisi seperti pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kemudian, kompensasi. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak tidak diperkenakan dari penghasilan bruto. Kemudian, kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Kemudian, pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena ditiadakan oleh salah satu pihak, pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Kemudian, penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Kemudian, tarif pajak. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk orang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Kemudian, yang terakhir, jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak yang pertama atau proporsional yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Kemudian, tarif pajak progresif. Jenis pajak ini jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Kemudian ada tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini merupakan kebalikan dari progresif tax rate. Jika persentase tax rate untuk progresif tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Yang keempat, pajak tetap. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Dan yang terakhir ada pajak ad valorem dan spesifik. Jenis pajak ini diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.